Ambo punya kakak angke adusi di Siak. Inyo lah 2 tahun menikah dan punya anak. Dek, waktu itu ambo masih di Yaman. Dek, apa amalannya biar kakak punya anak? Iku kalau dia amalan zikir 10.000 enggak kan ketolok apa bicara ya. Ini aja lah Kak. Baca Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat. Kan sejumlah seluruh mukmin dan mukminat kan 10.000 lah kan? 10 kali. Gimana lafadznya? Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat 10 kali habis sholat. 40 hari jangan putus. Saya kasih amalan Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu dijaga oleh Allah. Apa itu? 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dibaca habis subuh sama habis maghrib 7 kali. Apa ayatnya Ustaz? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim 7 kali. Habis salat subuh dan salat maghrib pagi petang. Insyaallah Allah akan jaga Bapak Ibu sekalian. Tidak akan adanya kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sambung kajian kita kitab Lubabul Hadits karangan daripada Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Makom beliau di Kairo, di Mesir. Alhamdulillah kita sudah ziarah ke makom beliau. Beliau seorang ulama hadis dan juga beliau ini pakar di bidang fikih Syafi'i juga. Tetapi kitab-kitab beliau paling banyak dalam kitab-kitab hadis. Masyaallah. Sambung kita masuk kajian kita kali ini insyaallah sampai ke Fadilatul Istighfar. Bab-bab menerangkan daripada kelebihan, keutamaan kita beristighfar. Istighfar itu bahasa Arab dari istaghfaro yastaghfiru. Setiap bahasa Arab apabila kan aslinya tuh ghafaro itu artinya adalah ampunan. Ketika istaghfaro ketambahan alif sin sama ta jadilah dia maknanya litolab, meminta ampun. Istaghfaro yastaghfiru istighfaran wa mustaghfaran fahuwa mustaghfirun wa dzaka mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun. Artinya adalah talabul ghufran ila Allah Subhanahu wa taala, mengharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak terasa mulai 24 jam dosa itu betul-betul kayak perkara yang rutinitas. Buka HP, lewat pula iklan. Satu malam, iklan pil kapsul pinang, iklan macam-macam lah, iklan-iklan yang wallahu taala alam. Habis itu nanti ada lagi iklan di situ yang yang ibarat kata tak sesuai lah. Satu dosa mata. Dari melihat iklan tadi naik ke otak, traveling dia. Ini kalau saya ke sini, mulai maksiat otak. Dari otak dicerna, sudah ditangkap kamera tadi lewat mata, di-save di otak, masuk ke hati. Ditaruh di galeri di hati. Akhirnya mulailah tangan, mulailah mulut, mulailah hati tidak terjaga, mulailah gangguan. Nah, gangguan-gangguan dosa seperti ini bisa di-delete, bisa dihapus dengan istighfar. Nah, bisa aja yang beliau gelar yang maksum, tidak punya dosa, ya, sudah diampunkan dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan beliau gelarnya maksum, tidak punya dosa, itu aja sehari beristighfar 70 sampai 100. Kita, siapa yang hari ini angkat tangan, siapa yang hari ini istighfar 100 kali? Masya Allah. Maka Allah memberikan solusi kepada umat ini. Wahai umat akhir zaman, saya tahu di akhir zaman ini bakal dunia ini sudah tua. Bakal ada obral pahala dan juga obral dosa.
Maka ketika diobral dosa ini sudah ada, di sini loh ada solusi, yaitu apa? Istighfar. Ketika kita berdosa dengan Allah, maka ingatlah Allah itu Maha Pengampun. Maka sangka baik kepada Allah, ampunan Allah itu lebih luas daripada azab Allah. Ya. Ampunan Allah itu lebih luas daripada kasih sayang Allah itu lebih luas daripada siksa Allah. Maka kata Allah, ana 'inda dhanna 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung sangkaan hambaku padaku dan aku akan bersamanya selama dia mengingatku. Masyaallah. Maka dari itu, hadirin yang sama-sama dicintai oleh Allah, kita akan masuk. Kemarin kita baca 2 hadis awal daripada fadilah istighfar. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Sehari minimalnya 100 kali. Ustaz, gimana sih cara istighfar yang enak itu? Cara istighfar yang enak, maka apa? Sesuai yang pernah kita dengar itu arahan dari Buya Rozi Hashim. Kata beliau, 10 kita ketika 100 itu kita bagi 10. Setiap 10 itu, maka 10 yang pertama kita ingat dosa mata kita. Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat. Kalau saya istighfar itu astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat, disertai dengan mukmin dan mukminat. Kalau ketika kita beristighfar, memintakan ampun untuk diri kita dan seluruh umat mukmin dan mukminat, maka dosa kita sejumlah mukmin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kalaulah seandainya kita punya dosa sebanyak itu, Allah akan ampuni dosa kita. Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat. 10 kali, ya Allah, dosa mata saya banyak, entah mungkin melihat yang engkau haramkan, entah mungkin melihat perkara yang ibarat kata engkau benci. Dirasakan istighfar mata. Astagfirullah. Seakan-akan apa? Mata itu dimandikan ya. Kalau kayak orang kalau punya keris kan biasa kalau malam 10 surah itu dimandikan. Nah, ini mata yang dimandikan. Salah satu memandikan mata dengan apa? Dengan menangisi dosa. Ya. Orang kalau matanya baik sampai tua pun susah pakai kacamata. Tapi kalau mata kita sudah kemana-mana, tidak dicuci pula, sama kayak motor. Motor itu kalau tidak dicuci dia kena bekarat mesin tuh, rusak dia. Maka apa? Perlu kita cuci mata dengan apa? Dengan istighfar. Istighfar yang seperti apa? Di sini Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Istighfar yang bagaimana? Istighfar al-makrun bit taubah. Istighfar yang dibarengi dengan taubat. Apa itu taubat? Azam tidak akan mengulangi lagi. Ya, terus juga menyesali dosa yang telah dibuat. Terus juga taubat itu apa? Akan benci dengan maksiat tersebut apabila maksiat tadi berhubungan dengan hak adami sesama manusia, minta ikhlasnya ataupun minta ridhonya. Namun di akhir zaman nih Pak, yang lebih loma tuh makan daging orang lain. Ribah. Ya, membicarakan keburukan orang lain, keburukan presiden, keburukan menteri, keburukan Pak Fulan, keburukan tetangga, istri tetangga, suami tetangga, anak tetangga, lupa dengan keburukan diri sendiri. Itu memang daging paling enak di dunia adalah daging manusia. Siapa pernah makan daging manusia, Pak? Secara maknawi kita sering makan daging manusia. Ustadz, gimana caranya Ustadz supaya dosa gibah itu diampuni? Kalau kita ngomong sama dia, Pak maaf ya Pak ya, tadi saya gibahi itu tidak enak. Kalau saya pribadi, ketika saya habis ngibahi orang yang saya gibahi itu, saya pertama tobat dulu. Yang orang yang saya gibahi saya kirimi hadiah Fatihah. Ya Allah, sampaikan hadiah Fatihah ini buat rohani untuk kafarah dosa. Ya. Soalnya apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang suka menggibah, maka dia sebelum mati akan diuji dengan apa yang dia gibahi ke orang itu. Kapan itu semua menjadi terhapus? Ketika kita memintakan ampun kepada Allah buat orang tersebut, atau minimalnya kalau kita berani minta maaf sama dia.
Apalagi ini menggibahnya di depan orang banyak, itu harus minta maaf. Kalau gibahnya cuma orang nggak dikenal, misalnya cerita sama orang nggak dikenal, mintakan ampun sama dia, kirim dia Fatihah sekali, kasih hadiah. Kalau malu ngecek kan, kalau seandainya ngecek tambah pula jauh hubungan kita dengan dia, maka kirimi dia doa, ya Allah ampuni dosa saya dan ampuni dosa dia, sebagai kafarah supaya supaya dosa kita diampuni dan kita nggak diuji oleh Allah dengan dosa yang telah kita omongkan ke orang. Hati-hati. Yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyah. Setiap segala sesuatu itu ada perhiasannya. Wa hilyatudz dzunubi al-istighfar. Dan maksudnya perhiasannya dosa, bukan perhiasan dosa di sini, bahasanya hilyah adalah kafarah, penghapus akhlak yang dipenuhi dengan dosa itu bisa dihapus dengan istighfar. Masya Allah, perbanyak istighfar. Orang kalau sudah istighfar, apa kata Allah? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum. Faqul tastaghfiru. Nabi Nuh berkata kepada umat, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah kana ghaffara adalah zat yang maha mengampuni. Habis itu apa jawaban Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Kalau Pekanbaru angin bedongkang, berarti orang Pekanbaru kurang istighfar. Maka kalau kita banyak istighfar kok sering hujan, tanda orang Pekanbaru terutama jamaah masjid muslimin acuhnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka turun hujan, kadang banjir, saking banyak istighfar ya. Insyaallah. Maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jawaban Allah yang pertama turun hujan. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan mudahkan urusan ekonominya, hartanya. Kok ada buka travel, belum lagi closing, banyak istighfar. Kok ada buka perumahan, developer, belum lagi closing, banyak istighfar. Kok ada misalnya jualan madu, enggak closing, coba istighfar. Kok ada hutang lah 10 tahun enggak kebayu-bayu, istighfar. Ya. Makin awak nagih, makin awak pula yang macam kita yang punya hutang, macam kita yang berhutang sama beliau. Itu dia pengalaman itu. Ya. Maka kalau ada masalah-masalah ekonomi, perbanyak istighfar. Masya Allah. Ya. Terus yursilis samaa'a 'alaikum midrara, pertama Allah turunkan hujan. Yang kedua, wa yumditkum bi amwal wa banin. Yang belum punya anak 10 tahun, 2 tahun, 5 bulan, setengah tahun, 1 tahun, belum punya anak, perbanyak istighfar. Nak boleh nunjuk orang Pak, nak boleh baru. Nak boleh Ustaz lah ngisi, Masya Allah. Ngisi kajian maksudnya. Ya. Orang kalau dia belum punya anak, maka perbanyak istighfar. Kalau amalan dulu pernah dikasih istrinya Habib Umar, itu istighfarnya 10.000 kali sehari. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 10.000. Wah, 10.000. Berarti habis sembahyang 2.000. Pernah suatu ketika, Ambo punya kakak angket Anusi di Siak. Inyolah 2 tahun menikah dan punya anak. Dek, waktu itu Ambo masih di Yaman. Dek, apa amalannya biar kakak punya anak? Iko kalau dia amalan zikir 10.000 enggak kan ketolok apa bicara ya. Ini aja lah Kak. Baca astaghfirullahal azim walil mu'minina wal mu'minat. Kan sejumlah seluruh mukmin dan mukminat kan 10.000 lah kan? 10 kali. Gimana lafadznya? Astaghfirullahal azim walil mu'minina wal mu'minat 10 kali habis sholat. 40 hari jangan putus. Wajib kakak amalkan. Siap deh. Nah,
Baru 7 hari Pak. Lah menelponnya di Facebook. Alhamdulillah deh udah ngisi. Wah, ya tapi jangan putus sampai 10 hari mentang-mentang lah dia. Nah, putih lo mah. Itu bahaya. Lalu follow ya Allah. Nah, ya. Jadi kalau ada yang belum punya anak, amalannya apa? Astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat habis sholat 10 kali. Langsung. Ya. Itu kalau amalan. Kalau mau pakai apa? Ustadz, ada ramuannya nggak Ustadz? Ada. Kebetulan kita toke madu ya. Ke promosi. Nah. Madu apa Ustadz? Madu yang paling banyak di Riau ini madu apa Pak? Madu akasia paling banyak. Akasia itu di Riau paling apa yang kita tahu setelah database yang kita teliti itu 400 ton per bulannya yang dihasilkan seluruh hutan di Siak. Itu yang database yang masih kita lihat, belum di luar-luar sana. Di RAPP banyak, di Siak banyak, di Dumai banyak, di Perawang banyak. Itu 400 ton. Aku nak ngeri-ngeri orang kok lah main tonton, aku masih main sekilo 2 kilo. Itu madu akasia, abang saya 9 tahun pengen punya anak yang kedua. Bakul Roman. Mbak lah 9 tahun nih iko kesen abang ko nih punya adik ya. Tapi sampai kini belum nampak hilal. Nah, akhirnya apa? Ambo agia madu ya. Madu akasia tuh gimana cara minumnya nih man? Ditenggak segole. Nah, iko gole godang kok. Gelas yang 250 mili yang segini lah. Atau enggak 200 mili lah, atau enggak 150 mili. Gelas yang biasa pulang kita umrah itu. Kecil-kecil tuh Bu ya. Nah, minum madu ditenggak. Potang enggak ada gelas ketek, langsung ditenggak dari botol loh. Wih, macam tenggennya. Langsung ponyong. Terus. Akhirnya setelah diminum, anget. Habis minum itu baru minum air hangat. Kalau kita minum madu dicampur air hangat, itu namanya suplemen. Bukan minum madu. Minum madu yang benar, langsung diminum madunya. Nah, ketika dia masuk ke perut, kok panas perut, berontak, mau muntah, apa kata Rasulullah? Kadzibabatuna. Berdusta perutmu. Itu sedang proses racun yang ada di perut, sedang proses. Kenapa? Fihi syifa'ul linnas kata Allah. Dalam perut lebah itu ada obat untuk manusia. Ya, maka apa? Kalau mau bersihkan kolon, dinding-dinding usus, salah satunya apa? Apalagi yang asam lambung, apalagi yang itu dengan minum madu. Madu ini antibiotik dan juga antibodi. Orang kok suka bersin, suka pilek, itu jarang minum madu. Tapi madu yang asli pakai salt, nggak pakai sin. Madu asli, bukan madu-maduan, tapi madu asli, madu misalnya madu akasia atau madu sialang, tube tuh. Kalau madu pakai sin, itu tobang pinggan. Ya, itu salah satu hikmah daripada minum madu. Terus juga selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran minaz zahfi. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dia nggak percaya dosanya diampuni, saking banyaknya dosa. Ya, maka dari itu ketika kita memintakan ampun kepada Allah, walaupun dosa kita segunung, yakini dosa kita itu pasti diampuni oleh Allah. Ya, minta ampun kita. Kalau kita minta ampun sama bos kita, manajer kita, sekali, kone SP1, 2 kali SP2, 3 kali apa? Langsung blacklist, pecat, resign langsung. Tapi Allah tidak akan pernah meresign hambanya. Kalau resign jadi hamba Allah dia. Maka dari itu terus minta ampun kepada Allah supaya dengan keyakinan pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada lafaz wa in kana farran minaz zahfi. Ada orang ketika dia lari dari peperangan. Apa hukumnya Pak? Lari dari peperangan. Dosa besar kan? Maka ketika itu walaupun dia memiliki dosa sebesar itu, ketika dia beristighfar Allah pun mengampuni dosanya.
Ada orang dikirim Rasulullah tengah-tengah pasukan mau godang-godang kesen musuh tuh ya. Ini langsung nyalinya ciut. Larinya dari peperangan. Itu dosa besar itu. Salah satu dosa daripada dosa besar. Tetapi apa? Bisa diampuni dengan taubat dan istighfar. Wa in kana, walaupun dia lari dari medan peperangan. Farwan minaz zahfi. Ya Allah, jangan sampailah, semoga Allah tutupkan aib kita. Kita nih Pak punya dosa kita nih ditutupkan aibnya oleh Allah, maka jangan sampai kita membuka aib kita di hadapan manusia. Apalagi yang berhubungan dengan zina. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita punya masa kelam, dosa kelam, jangan pernah dibangga-banggain depan orang. Kadang nggak kesen dengan preman-preman lah tobat, tatonya masih ada, masih baganya. Kalau lah bongi udah buka tatonya lah. Itu masa kelam. Kalau ternampak sama orang tidak apa-apa, tapi jangan diperlihatkan lagi. Ini terkhusus pesan kita sampaikan kepada teman-teman tabligh yang sudah tobat. Banyak tato kan. Nah, kalau bisa ditutup alhamdulillah. Tetapi kalau sudah emosi sama orang, demi walaupun dia gara-gara misalnya ada jamaah tabligh yang diusir, dia bagak yang preman yang dikolot, jangan dinampakkan tato. Kenapa? Tato itu adalah bagian dari masa kelam. Tutup. Kalau tidak mampu dilaser ya udah, nggak apa-apa, nggak kuat sakit ya udah nggak apa-apa. Tetapi jangan dinampakkan lagi. Maksudnya apa? Kalau memang di tempat yang tertutup, nah, buat siapapun yang punya tato, yang sudah tobat, yang sudah hijrah, jangan pernah bangga dengan masa kelam. Itu dia kan. Terus, saya ini dulu berapa banyak cewek yang saya kejar. Wah, banyak mantan. Itu nggak boleh diceritakan. Nggak boleh diceritakan, apalagi yang berhubungan dengan zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ditutup setutup-tutupnya. Kenapa? Allah sudah menutup aib kita. Seandainya dosa itu baunya seperti bau bangkai, nggak mungkin ada orang yang mau dekat sama kita. Maka Allah itu memiliki satu sifat namanya As-Sattar, Maha Penutup. Maka jangan sekali-kali membuka aib diri kita, apalagi aib orang lain. Nah ya, insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marran. Al-murad at-taktsir lit-tahdid, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi ma asarra, tidak akan merugi, ya, tidak akan menyesal. Asarra ini banyak artinya. Bagi orang yang beristighfar, walaupun wa in 'ada fil yawm 70 marran. Walaupun dia mengulangi dosa itu berkali-kali sampai 70 kali. Bapak, kalau seandainya buat dosa, langsung istighfar atau tidak dosa, terus kita ada rasa menyesal, berarti di hati kita tuh ada iman. Di hati kita ada namanya an-nafsu al-lawwamah. Nafsu yang lemah. Nah, jadi nanti nafsu itu ada tingkatannya. Ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh ini adalah salah satu nafsu yang inginnya buat maksiat aja. Yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini ketika dia berdosa nyesal. Kama salih syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setan kok kadang codek ya. Kalau lah sobi ayolah buat dosa ya. Ayolah buat kekufuran pada Allah. Bekolah la buat dosa ditinggalkan awak Pak. Maka orang kalau habis buat dosa tuh pasti nyesal. Apapun bentuk dosa. Ya Allah nyesal ya. Pas nyesalnya pas lomaknya lah selesai, ya baru nyesal. Maka ketika itu sama saja seperti di Al-Qur'an di 28 itu menerangkan ketika kita selesai mendapatkan nikmat dosa yang sementara, setan ninggalkan kita, Pak. Ya aku enggak ikut-ikut ya, aku takut sama Allah. Ini bari'um minka, aku terbebas dari engkau. Aku ini takut sama Allah. Setannya tapi ya Allah. Awak kok bagak ya Allah ya. Dipandang Allah masih juga kita buat maksiat. Berarti apa? Keimanan kita dengan perkara yang gaib itu belum terasah. Kita masih iman kepada perkara yang nampak. Di depan orang alim, sembahyang, tahajudnya jalan, acok ke masjid. Kalau lah surang, pitilah banyak, paketan lah banyak, jauh dari orang rumah, la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak Allah tolong, sudah. Ya apa? Gola-gola apa? Kata para ulama, ketika berkumpul
di satu orang pemuda dua perkara. Apa yang pertama? Duit banyak dan waktu luang. Kalau ndak Allah tolong, kalau ndak dicas imannya sebelum itu, maka masya Allah larinya ke maksiat. Tapi kalau sebelum itu dia hadir di majelis ulama, hadir belajar kajian, selalu baca Quran, zikir pagi petangnya dijaga, tahajudnya dijaga, amalan wiridnya pagi subuh, pagi petangnya itu dijaga, maka amalan-amalan tadi akan membentengi dia dikala dia sendirian. Terutama habis sholat ayat kursi sekali. Maka apa? Kalau dia meninggal, dia langsung melihat tempat dia di mana di surga. Kalau baca ayat kursi habis sholat. Kalau mau berangkat jangan lupa baca keluar dari rumah Bismillah amanna billah tawakkalna 'alallah. Kufita wa wuqita. Akan dicukupi rezekimu, akan dijaga oleh Allah dan juga akan dipantau oleh Allah, enggak akan kecelakaan. Kalaupun kecelakaan enggak akan berbahaya untuk badannya. Ada kemarin teman saya Ustadz juga alumni Mustafawiyah Sarmadan Lubis namanya, kecelakaan di tol. Alhamdulillah keluarganya Allah jaga. Memang mobilnya rusak, tetapi keluarganya aman. Paling lecet-lecet dikit. Kecelakaannya parah sampai kebalik tuh mobilnya. Coba sini ya, ada Ustadz yang dari Mustafawiyah. Kenal Ustadz Sarmadan Lubis? Kemarin itu beliau kenal. Kawan saya itunya. Beliau alumni Mustafawiyah, kecelakaan kemarin ya Ustadz ya, ketika lebaran ya. Tapi alhamdulillah, mungkin beliau ada wiridnya. Wirid inilah yang menjaga kita. Saya kasih amalan Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu dijaga oleh Allah. Apa itu? 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dibaca habis subuh sama habis maghrib 7 kali. Apa ayatnya Ustaz? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim 7 kali. Habis salat subuh dan salat maghrib pagi petang. Insyaallah Allah akan jaga Bapak Ibu sekalian. Tidak akan adanya kecelakaan, tidak akan. Saya dulu Bapak pernah dengar enggak cerita di Jogja Garuda jatuh? Pernah dengar? Tahun 2007 atau 2006 tuh. Pernah pesawat Jogja jatuh di Jogja. Pesawat Garuda jatuh di Jogja. Di situ ada salah satu santri Tumboro. Beliau ketika pesawat itu jatuh di sawah, dikiranya pesawat itu udah landing, Pak. Ternyata jatuh. Bukan Lion Air. Ini kalau nggak salah Garuda. Karena sudah mengamalkan amalan ayat hirzi, ayat penjaga, udah dibaca dia laqad ja'akum, keluar dari pesawat, langsung cari taksi pinggir jalan. Kebetulan kecelakaannya tuh di pinggir sawah dekat jalan. Naik taksi, ditanya sama bapak taksi, udah agak jauh dari pesawat tuh kan. Orang nengok aja, bapak ini nggak kenapa-kenapa, dia nggak tahu, dikira itu landing, Pak. Jadi nggak tahu kalau itu kecelakaan. Pesawat tuh udah patah badannya setengah, terbakar yang bagian belakang, dia keluar nyantai dia keluar, dikiranya dikira landing. Akhirnya usah naik pesawat Garuda Boeingnya sekian. Loh, bukannya ini kecelakaan Pak, ini berita. Masa iya? Baru diceritakan sama Pak Kiai. Masya Allah ya. Maka kalau mau jalan-jalan besok Bapak Ibu sekalian, baca amalan ini, jangan lupa wudunya dijaga. Terus baca Bismillah amanna billah tawakkalna 'alallah. Mau ke lahan panjang, mau ke mana, Danau Toba, mau ke insyaallah Allah jaga. Oke, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara ba'da dzunub, barang siapa yang beristighfar setelah berbuat dosa, ghafarallahu lahu fa huwa laha kaffarah. Allah akan mengampuni dosanya dan istighfar itu akan mendelete dosanya. Akan membersihkan dosa yang baru dia buat. Insyaallah. Enak ya, udah buat dosa, habis itu Allah ampuni. Cuman jangan pula keterusan. Tinggal istighfar aja. Akhirnya dia mengenteng-entengkan. Tahu-tahu mau istighfar meninggal duluan sebelum taubat. Matinya mati Maka jangan pernah mentang-mentang Allah Maha Kasih Sayang, kita nggak tahu kapan Allah cabut nyawa kita. Buatlah lagi lah, ini udah kali ke-69, katanya kan boleh kata Ustaz tuh 70 kali. Akhirnya 70 pas buat maksiat ke 70 kali, belum pula dia istighfar, belum pula dia taubat, dicabut nyawanya sama Allah.
Akhirnya apa? Mati dalam keadaan berbuat maksiat di hadapan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza katsura ala ahadikumudz dzunub falyatlubil maghfirah bil istighfar." Kalau kita ini sudah banyak dosa, dipenuhi hati kita dengan nuqtah-nuqtah, titik-titik hitam, maka apa? Falyatlubil maghfirah. Maka mintalah pengampunan dari Allah dengan istighfar. Istighfar yang al-makrunah, istighfar yang berbarengan dengan taubat. Menyesal sama dosa, Bapak Ibu. Apa namanya? Bahasa hati itu kalau dalam kesehatan liver. Kata Dr. Zaidul Akbar, orang yang sakit liver, salah satunya apa? Suka nyimpen. Benci sama orang itu nggak susah dia maafin orang. Orang yang suka nyimpen, ya, suka pendendam, biasa keteknya bau. Enggak lo Pak. Serius, keteknya bau. Nah, terus apa? Liver. Soalnya apa? Itu lari ke limpa nanti. Ya, dan juga livernya bermasalah. Biasa orang kalau livernya bermasalah, perutnya sudah mulai itu nanti. Larinya ke perut. Ya. Maka salah satu obatnya beliau, jangan nyimpen. Kalau ada dosa orang ke kita, maafkan, jangan disimpan. Ustaz, gimana cara curhat sama Allah? Di dalam doa, ya Allah, aku dizolimi, ya Allah, lagi al-fajr. Ya Allah, dizolimi utang 50 juta, tolong lunaskan ya Rabb. Jangan pula, ya Allah, patahkan kakinya. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh doa kita apa? Doa balas dendam itu enggak bagus. Coba kalau kita yang jadi orang yang menzolimi tadi, didoakan patah kaki, nauzubillah. Ya, doa itu yang baik. Kalau enggak mampu mendoakan baik untuk orang yang menzolimi kita, minimalnya doa baik untuk kita. Ya Allah, rumah gadang ya Rabb. Ya Allah, anak banyak ya Allah. Ya Allah, santri banyak ya Allah. Ya Allah, saya hidup enggak pingin punya hutang ya Allah. Pingin merdeka dari hutang. Ya Allah, saya mau hidup merdeka dari internet ya Allah. Nah, apalagi ini kan banyak manusia-manusia sudah tersandra dengan internet. Lebih tenang dengan kehidupan media, sosial media, alam maya ketimbang kehidupan nyata. Kalau ada yang like, nge-share ya kan, kasih follow apa, I love you, wih senangnya Masya Allah. Tapi pas digikon jo bini ngapo, habis nonton Korea, bini bilang bang I love you bang ngapo, habis nonton apa, malah dibohongin bininya. Tapi kalau dapet like, share, komen di YouTube, di Facebook, di Instagram, wih banyak yang komen, kayak dopamin itu, apa namanya, rasa bahagianya itu mencuat. Lebih bahagia dia di kehidupan alam maya ketimbang di kehidupan nyata. Ya Allah, bahaya itu. Amak lah main YouTube, nonton YouTube, apak lah nonton drama Cina, anak lah nonton drama Korea, anak yang main ML, yang main FF, yang main apa lagi ini lah, atau macam-macam main, punya dunia surang-surang. Ngumpul sekeluarga enggak pernah. Akhirnya apa? Ada masalah diam-diam. Akhirnya apa? Miskomunikasi. Akhirnya apa? Iko cik ke Korea. Apanya ke Korea, amaknya ke Cina, anaknya ke Arab. Tobang-tobang lah traveling dengan apa? Dengan HP tadi. Maka doa kepada Allah supaya kita diberikan nikmat hidup di dunia nyata. Masya Allah, hati-hati. Sekarang nih jangan sampai kita dikuasai oleh internet. Kalau bisa kita yang menguasai internet. Berapa malam nih kajian saya masalah ini. Bagaimana tata caranya kita tidak disandra oleh kehidupan internet di dunia digital. Orang kalau mau nikah sekarang apa? Mau nikah kriterianya kayak cewek-cewek yang di Instagram, pakai filter, hayalan. Pas nikahnya loh, kesen bibirnya merah kayak ini hitam. Kesen apa namanya pakai cadar atau enggak misalnya macam-macam lah. Kenapa? Karena patokannya adalah internet. Karena patokannya adalah hayalan. Ya, maka dari itu kurangi, ayo berinteraksi kita. Berinteraksi dengan manusia. Jangan berinteraksi dengan alam maya. Mau cari cowok yang ganteng, ya saya mau cari calon suami kriteria yang dia ganteng, orangnya putih, giginya taring, atau ongoknya busuk. Ya, bangun lalu suka ngences, deh ganteng-ganteng busuk angyong. Akhirnya apa? Menyesal. Kenalnya di mana? Di Facebook. Kenalnya di mana? Di Instagram. Kenal di mana? Di DM di Instagram.
kenal di internet, putusnya juga di internet. Nah, jangan sampai. Ya, kita harus bangga dengan kehidupan nyata kita di dunia nyata. Tinggal 1 menit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-istighfaru idza kathurat dzunuba ahadikum falyastaghfirillah. Kalau kita ini banyak dosa, maka perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istighfaru ya'kulu dzunuba kama ta'kulun naru al-hatabal yabis. Selesai. Istighfar itu akan memakan dosa sebagaimana api memakan kayu yang kering ataupun kayu yang basah. Api kok lah godang yang kering yang basah ya. Nah, tetapi di sini apa? Memakan kayu intinya. Apalagi kalau kayu kering, lahap. Apalagi rumah yang dalam kayu, lahap. Tetapi kalau orang baca ada satu amalan biar kalau kita baca ini nggak bakal kebakaran rumah kita. Ada di Wirdul Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in. Sekali aja pagi petang insyaallah rumah Bapak Ibu tidak akan kebakaran. Saya kemarin dengar cerita kasihan teman-teman Cina kita kebakaran ya Pak ya, terkurung di Jalan Nangka 10 orang ya. Terjebak di dalam ruko. Berita yang mana itu Bu? Ustadznya ternyata suka sosial media dan cerita orang. Nah, ya, maka kalau seandainya supaya rumah kita dijaga oleh Allah, buka di Wirdul Latif setelah Sayyidul Istighfar itu ada nanti wirid yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Dzar kalau tidak salah supaya rumah kita tidak terbakar. Wiridnya hampir sama dengan Sayyidul Istighfar. Oke? Insyaallah kita sambung pembahasan Rabu yang akan datang tentang istighfar itu memudahkan rezeki kita. Maka dari itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Kita mulai, sebelum kita tutup majelis kita, sama-sama kita istighfar 3 kali. Semoga Allah ampuni dosa kita dan juga Allah buka lembaran baru dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz istighfarnya astaghfirullahalazim walil mu'minina wal mu'minat 3 kali aja. Ya, sama-sama Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullahalazim walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim وللمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk diri kita. Malah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.